Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Nihi. Saya mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan ilmu motorik al-ruwah dan ilmu al-jarh wa ta'dil, yang dimana saya akan menguraikan beberapa uraian-uraian tertentu, yaitu yang pertama terkait dengan konsep, urgensi, objek kajian, metode dan contoh-contohnya dari ilmu motorik al-ruwah dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan konsep ilmu motorik al-ruwah dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, apa sih ilmu motorik al-ruwah itu? Nah, ilmu motorik al-ruwah adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang sejarah para perawi hadis, yang dimana termasuk membahas terkait dengan latar belakang kehidupan mereka, kepribadian, dan integritas moral. Nah, tujuan utama dari ilmu ini adalah untuk memahami kredibilitas perawi dalam menyampaikan hadis. Nah, yang selanjutnya adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, ilmu al-jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang memfokuskan pada penilaian terhadap perawi hadis. Al-jarh berarti kritik atau penilaian negatif terhadap seorang perawi, sedangkan ta'dil berarti penilaian positif. Nah, tujuan daripada ilmu ini adalah untuk menentukan apakah seorang perawi dapat dipercaya atau tidak dalam meriwayatkan hadis. Nah, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan urgensi dari ilmu motorik al-ruwah dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang pertama terkait dengan urgensi ilmu motorik al-ruwah. Nah, urgensi daripada ilmu motorik al-ruwah terletak pada pentingnya mengetahui siapa yang meriwayatkan sebuah hadis. Karena tanpa pemahaman tentang latar belakang ataupun karakter dari seorang perawi, sulit untuk menilai keabsahan sebuah hadis itu sendiri. Sedangkan urgensi ilmu al-jarh wa ta'dil sangat tinggi dalam konteks kajian hadis, karena ia memberikan alat untuk mendengarkan dan mengklasifikasikan perawi berdasarkan kualitas mereka. Hal ini membantu dalam menjaga otoritas dan keaslian ajaran Islam. Pembahasan selanjutnya terkait dengan objek kajian ilmu motorik al-ruwah dan ilmu al-jarh wa ta'dil, yang dimana objek kajian dari ilmu motorik al-ruwah mencakup biografi para perawi, termasuk informasi tentang tempat lahir, pendidikan, interaksi dengan ulama lain, serta catatan tentang perilaku dan akhlak mereka. Sedangkan objek kajian dari ilmu al-jarh wa ta'dil meliputi analisis terhadap berbagai laporan mengenai perawi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini termasuk catatan dari ulama terdahulu yang telah melakukan penilaian terhadap kredibilitas para perawi. Yang selanjutnya adalah metode ilmu motorik al-ruwah dan ilmu al-jarh wa ta'dil, yang dimana metode dalam ilmu motorik al-ruwah melibatkan pengumpulan data biografi melalui sumber-sumber klasik seperti kitab-kitab biografi atau tabakat dan ensiklopedia hadis. Nah, dalam metode ilmu motorik al-ruwah juga peneliti harus membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya sebuah hadis. Sedangkan metode dalam ilmu al-jarh wa ta'dil itu biasanya melibatkan analisis kritis terhadap komentar-komentar ulama mengenai perawi tertentu, yang dimana hal ini bisa dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab al-jarh wa ta'dil yang ditulis oleh para ahli di bidang ini, gitu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh ilmu motorik al-ruwah yang memfokuskan pada biografi para perawi, yaitu salah satunya adalah Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik merupakan salah seorang perawi terkenal yang dikenal dengan keahliannya dalam bahasa Arab dan sastra. Nah, dalam kajian tarik al-ruwah, informasi tentang latar belakang pendidikan, interaksi dengan ulama lain, kemudian serta karya-karyanya dicatat untuk memahami kredibilitasnya sebagai seorang perawi. Yang selanjutnya adalah Al-Bukhari, yang dimana dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih, Al-Bukhari menyebutkan bahwa banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh para perawi. Nah, dalam penelitian mengenai kehidupan dan karakter Al-Bukhari, termasuk metode seleksi para perawinya, menjadi bagian penting dalam ilmu motorik al-ruwah. Selanjutnya adalah Muslim bin Hajjaj.
Sebagai seorang penulis yang biasa disebut dengan Sahih Muslim, studi tentang kehidupannya dan kriteria yang digunakannya dalam memilih perawi juga merupakan contoh penerapan ilmu ini. Nah, termasuk informasi tentang perjalanan ilmiah dan hubungan sosialnya dengan ulama lain, sangat relevan untuk menilai kualitas dan hadis yang ia riwayatkan. Abu Hurairah dikenal sebagai seorang perawi yang paling produktif. Namun, ada beberapa kritik terhadapnya terkait jumlah hadis yang ia riwayatkan. Ada beberapa ulama yang beranggapan bahwa ia terlalu banyak meriwayatkan hadis tanpa cukup bukti keaslian dari sumber lain, sehingga memicu diskusi dalam konteks al-jarh wa ta'dil. Selanjutnya adalah Al-Dahabi. Dalam kitabnya tentang Syiar A'lam Al-Dubala, Al-Dahabi memberikan penilaian terhadap banyak perawi dengan menyebutkan baik aspek positif maupun negatif terhadap mereka. Nah, hal ini berdasarkan catatan sejarah dan komentar dari ulama sebelumnya. Sedangkan Ibnu Sa'ad dalam karyanya tentang Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad mencatat biografi para sahabat Nabi Muhammad SAW serta generasi setelahnya. Hal ini lengkap dengan penilaian mengenai kualifikasi mereka sebagai perawi hadis baik melalui pujian maupun kritik. Dari materi pembahasan yang telah saya uraikan tentang ilmu Tariq al-Ruwa dan ilmu al-Jarh wa Ta'dil, mulai dari konsep, objek kajian, kemudian urgensi, metode, dan contoh-contohnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ilmu ini sangat penting dalam kajian hadis karena membantu menjaga keaslian ajaran Islam melalui analisis mendalam terhadap para perawi dan konteks di mana mereka meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Maka dari itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.